Mr. Beast. Tahu nggak kalian kalau Mr. Beast baru-baru ini bikin sekitar 2 tweet yang cukup kontroversial. Kontroversialnya sebenarnya bukan karena yang kayak dia bikin salah atau yang dia bikin perkara, tapi lebih kepada ide dia yang sepertinya cukup menarik dan cukup banyak orang jadi ngebicarain. Mr. Beast mau daftar jadi presiden Amerika. Ini serius. Ini dia nge-tweetnya juga bukan kayak nada yang kayak bercanda, tapi kayaknya gue seru nih kalau jadi presiden Amerika. Gimana menurut warga Amerika? Mr. Beast, siapa yang nggak kenal Mr. Beast? Dia adalah orang yang bikin ini. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Ini. In this video, we are building and giving away 100 houses. Dan juga video-video seperti ini. In this video, we're curing 1,000 people's blindness. Intinya Mr. Beast itu kayak Ufotable gitu, sama-sama unlimited money. Dia tuh suka banget bikin konten-konten yang kayak udah nggak perlu duit, udah nggak butuh duit, gue malah buang duit di konten ini. Karena gue suka banget sama prinsip dia yang mungkin banyak orang nggak tahu, kalau dia itu pengen banget semua duit hasil YouTube-nya itu ya jadi buat bikin video YouTube lagi yang lebih wah, lebih meriah. Makanya dia agak beda gitu sama konten kreator lain yang udah sukses gitu kan. Kalau konten kreator lain udah di top of the top, dia tuh biasanya beli mansion, beli Lamborghini, pamerin udah kemana, kesini ke situ. Kalau Mr. Beast malah bagi-bagi Lamborghini. Dan Mr. Beast ini udah jadi orang yang paling banyak di-subscribe di YouTube, ngalahin PewDiePie dengan 300 juta subscribers. Wow. Jadi dia ini adalah orang yang udah sangat banget dikenal sama warga Amerika, apalagi warga dunia. Jadi secara ketenaran udah pasti dia udah nggak bisa diragukan lagi. Nah, buat kalian yang belum tahu, akhir-akhir ini Amerika itu lagi masuk masa pemilu di mana banyak orang kampanye sana-sini dan mulai debat-debat presiden. Dan para kandidat ya udah mulai debat. Makanya kemarin-kemarin itu rame klip Donald Trump debat lawan Biden. The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Dan tiba-tiba out of nowhere Mr. Beast nge-tweet ini. Sebelum kalian lihat tweetnya, ini tweet beneran dari Mr. Beast. Gua nggak edit-edit dan nggak ada maksud untuk kemana-mana. Emang ini tweetnya aja dan gua akan ngebahas Mr. Beast aja yang emang warga negara Amerika. Dan sekarang gua lagi ngebahas pemilu Amerika. Mr. Beast bilang, "If we lower the age to run for president, I'll jump in the race." Jadi Mr. Beast bilang, kalau persyaratan umurnya dikurangin, gua akan mendaftarkan diri menjadi kandidat presiden United States of America. Wow. Kenapa Mr. Beast ngomong kayak gitu? Karena peraturan di Amerika untuk menjadi presiden adalah lahir sebagai warga negara Amerika dan dia sudah tinggal selama 14 tahun dan umurnya harus 35 tahun atau lebih tua. Peraturan ini udah ada dan udah ditetapkan dari zaman Washington jadi presiden. Jadi belum ada perubahan. Jadi Mr. Beast kayak ngajak, apakah perlu dirubah nih untuk gua masuk jadi kandidat presiden Amerika? Gua nggak mau ngelanjutin topik di situ karena gue cuman membacakan tweetnya Mr. Beast dan memang peraturan di Amerikanya. Karena gue yakin kalian mau nyambung-nyambungin omongan gue ke mana-mana. Padahal gue mau ngebahas Mr. Beast. Gue mau fokus bahas Mr. Beast. Maka dari itu gue akan lanjut ke tweet keduanya Mr. Beast yang sebenarnya jauh lebih kontroversial daripada tweet pertamanya. Jadi kan kalau lu jadi presiden dimanapun gue rasa ya, lu tuh mesti kayak ajuin program gitu, ajuin ide gitu, ajuin semacam kerangka pikiran lu gitu. Apa sih visi misi lu, apa yang bakal lu bawa buat Amerika kalau lu jadi presiden. Dan ini adalah satu tweet Mr. Beast yang cukup kontroversial yang banyak orang debatin. Kalau gue jadi presiden, gue nggak akan peduli sama partai. Gue akan selalu bikin prioritas gue adalah rakyat Amerika. Untuk masalah yang gue nggak ngerti, gue akan punya berbagai macam ahli dari kiri dan kanan untuk nasehatin gue dan coba temuin middle ground-nya yang terbaik untuk Amerika. Gue nggak akan bisa dibeli dan gue nggak akan peduli apa yang partai gue suruh gue lakuin. Gue akan fokus menyatukan negara ini daripada membagi-baginya. Nanti ingetin gue ya 15 tahun lagi kalau gue udah cukup tua untuk jadi presiden. Hahaha. Jadi apa yang bikin rame tweet ini? Yaitu adalah statementnya Mr. Beast yang kayaknya terlalu idealis banget dan terlalu realita, fakta, politik nggak kayak gitu. Dan banyak orang tuh nggak suka sama tweet ini karena banyak orang Amerika tuh udah kenyang sama omongan politik kayak gini yang ngakunya nantinya nggak akan bisa dibeli tapi ujung-ujungnya bisa masuk-masukin orang, yang ujung-ujungnya katanya nggak bakal dengerin omongan partai tapi ada aja yang dengerin omongan partai, yang katanya bakal cari middle ground tapi nanti akan condong ke kiri atau rada ke kanan. Mr. Beast bukan orang pertama di Amerika yang ngomong kayak gini ketika dia mau jadi presiden di Amerika. Kasarnya hampir semua kandidat presiden Amerika ya kayak gini, ya bilang bakal untuk semua Amerika, untuk menyatukan Amerika, untuk mesejahterakan rakyat Amerika. Tapi realitanya setelah mendapatkan jabatan,
Mari kita coba bedah satu-satu. Pertama-tama, dia bilang dia nggak akan peduli tentang party lines gitu. Apakah condong kiri, condong kanan. Nah, ini kiri dan kanan di Amerika tuh kayak sesuatu yang wajib banget ya. Kiri dan kanan di setiap daerah tuh beda-beda. Tapi di Amerika tuh kiri kanan tentu nggak akan jauh-jauh dari perspektif Demokrat atau Republik. Dua partai terbesar di Amerika. Yang satu tuh kiri banget, Demokrat gitu. Pro-imigran, pro-healthcare. Yang sebelahnya partai kanan, Partai Republik. Yang condong lebih konservatif. Nggak suka banyak imigran masuk. Nggak suka duit pajak dipakai buat healthcare. Maunya duit pajak bukan buat healthcare tapi buat usaha, dan pajak nggak usah gede-gede. Nah, penjelasan yang gue tadi itu sangat mengkotakkan, mengeneralisir, dan kesimpulan kasar cepet-cepet gitu ya. Tujuannya untuk penyederhanaan paksa biar videonya nggak panjang-panjang, dan tentu untuk melihatnya secara pengenalan gitu. Tentu gue tahu penjelasan gue ini sangat-sangat kurang, sangat-sangat perlu ditambahkan informasi, dan mungkin ada yang perlu dikoreksi. Jadi buat teman-teman yang emang ahli politik Amerika dan emang ngikutin, silakan banget tambahin informasi dan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Nah, Mr. Beast tuh bilang dia nggak akan condong kiri, condong kanan, dia akan di tengah gitu. Dia nggak bilang akan di tengah sih, tapi intinya dia nggak peduli partainya mau yang dari mana. Terus pokoknya yang penting adalah Amerika yang pertama. Bahkan hal ini ditegaskan juga ketika dia ngelihat masalah, ketika dia nggak ngerti masalahnya, dia akan undang para ahli dari berbagai macam spektrum gitu, kiri dan kanan gitu, tentang masalah ini, dan dia akan coba cari middle ground, jalan tengahnya gitu, solusi tengahnya yang terbaik buat kedua belah pihak. Ini buat gue adalah sesuatu yang sangat gue kritisi dalam berbagai macam pandangan politik, bahwa middle ground nggak selamanya best choice gitu loh. Kayak yang satu mau ada matiin orang, yang satu nggak mau matiin orang, terus middle groundnya apa? Dibikin koma. Jadi nggak selamanya gue setuju sama kata-kata yang cari jalan tengah gitu. Nggak selamanya jalan tengah itu menyelesaikan masalah. Malah menurut gue banyak malah menambah masalah. Apalagi kalau udah ngomongin masalah ahli dan kebidangan gitu. Tentu ada satu solusi yang paling ultimate terbaik gitu, tanpa harus memikirkan ideologi, pandangan politik, kultur, sopan santun, dan lain-lain. Dan pasti ada masalah yang jelas akan the real solution gitu loh. Jangan middle ground solution. Nggak bakal takut gitu untuk bikin keputusan, nggak mau ikutin kemauan partai gitu. Tapi secara sistem lu nggak bisa bergerak tanpa partai gitu. Ini kasarnya ya, silakan lagi-lagi koreksi kalau gua salah gitu. Apalagi Amerika, presiden itu nggak bisa berbuat seenak-enaknya. Dia nggak bisa bikin keputusan, kebijakan, program itu asal-asalan. Nah, di Amerika itu punya sistem senator, punya sistem house yang dimana tuh ada perwakilan rakyat yang dimana bisa menahan gerakan presiden yang kacau balau. Bahkan bisa bikin government shutdown gitu. Tapi kalau misalnya presiden mau begini, perwakilan rakyat nggak mau begini, nggak ada keputusan, nggak ada deal-dealan, masih sama-sama ngotot, government shutdown. Itu kalau nggak salah waktu keuangan lah, waktu ngomongin masalah pendanaan. Government shutdown itu ya udah, pemerintahan nggak jalan. Jadi ya sangat aneh kalau lu nggak peduli sama partai lu ngomong apa. Itulah kenapa orang-orang ngeseriusin omongan Mr. Beast, karena dia memang kandidat yang cocok gitu loh. Dia bisa aja berhasil gitu loh. Dia udah terkenal itu gitu. Dan 15 tahun lagi orang-orang yang nontonin dia itu udah 15 tahun lebih tua, udah punya hak voting. Tapi ya seperti kalian lihat, Mr. Beast ini entah serius, entah bercanda gitu. Karena yang dia omongin ya udah hampir banyak kandidat ngomongin, dan bentukannya sangat-sangat tidak realistis dan jatuhnya jadi kayak ngelawak. Jadi bisa juga kita simpulkan Mr. Beast ini juga cuman nge-tweet iseng dan cuman kayak ngeparodiin banyak-banyak kandidat sebelum-belum dia gitu, yang bilangnya bakal begini, bakal begitu, dan lain-lain. Jadi bisa aja kita asumsikan kalau Mr. Beast ini ya cuman bercanda. Or is he? Apakah 15 tahun lagi Eno Bening akan bikin video update kalau Mr. Beast bener-bener nyalonin diri jadi presiden? Dan seperti yang kalian kenal juga, Mr. Beast ini adalah seseorang yang bikin konsep-konsep video yang cukup-cukup aneh dan menarik, yang akhirnya menjadi lawakan orang-orang ketika dengar Mr. Beast mau jadi presiden. Salah satu tweet yang sangat bikin ngakak adalah Civil War, East Coast versus West Coast, loser get... Jadi ini orang reimagining gitu, Mr. Beast thumbnail moment gitu, dan judul video Mr. Beast gitu, yang suka apa versus apa, yang menang dapat apa, yang kalah dapat apa gitu. Dan ini tweet bener-bener sangat-sangat rame gitu ya, karena kayak wow. Gue malas menjelaskan East Coast versus West Coast dan kenapa hubungannya sama enslave, karena gue rasa terlalu too much. Jadi kalian tanya aja di kolom komentar di bawah kenapa ini lucu banget, relasinya kemana, arahnya kemana. Tapi itulah Mr. Beast dan rencananya untuk menjadi calon presiden Amerika. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ya, kalian bukan warga negara Amerika, kalian nggak bakal bisa voting untuk Mr. Beast. Tapi kan kalian lihat di Indonesia banyak orang-orang itu, ada yang ngedukung Biden, ada yang ngedukung Trump gitu. Tapi kalau kalian gitu ya pengen ikut memeriahkan demokrasi di Amerika, kalian akan dukung Mr. Beast apa enggak? Kalian cuma punya dua opsi ya di komen di bawah ya. Kalian jawab dengan serius kenapa ini bagus, atau kalian jawab dengan meme, dengan bercandaan. Nothing in between, oke? Di kolom komentar di bawah. Please, make it funny. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and Mr. Beast.